Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua, saya mau membagikan cara terapi untuk yang saraf kejepit. Siapa tahu ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita, karena banyak orang yang kena saraf kejepit itu terapinya mudah, dulur, tapi yang susah itu mempraktekinya. Jadi kalau mau praktekin saraf kejepit cepat sembuh tanpa obat, tanpa operasi, insya Allah. Jadi caranya itu mudah. Nanti coba ikutin gerakan saya. Siapapun yang sudah kena saraf kejepit atau sakit pinggang, memang kalau udah sakit pinggang kadang-kadang ya sakitnya bukan main. Itu caranya, kalau ada saraf kejepit, tidur itu nggak boleh seperti ini. Bangun seperti ini juga nggak boleh. Ada saraf kejepit, harus miring dulu. Kita miring, ya kan? Miring seperti ini, baru tidur. Nah, kalau bangun ya miring dulu, nggak boleh bangun langsung begini, nggak boleh. Ya, ini kalau saraf kejepit. Kalau ada saraf kejepit itu harus miring dulu, terserah miring ke kanan atau ke kiri, boleh. Enaknya terserah mana, ya kan? Miring dulu, baru tidur seperti ini. Nah, nanti kalau mau terlentang ya udah terlentang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saraf kejepit. Kalau ada saraf kejepit, nah obatnya senam juga. Senam seperti ini, ya. Jadi nanti boleh dilihat, dan kalau ada manfaatnya boleh dibagikan ke saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita. Jadi ada yang keluhan saraf kejepit, kalau tidur di mana saja itu kasurnya jangan yang empuk. Jadi kasurnya yang keras, atau di lantai gini lambarannya ya paling kasur yang empuk. Jangan sampai kasurnya itu jangan empuk, harus keras kasurnya, ya. Kasurnya keras, kalau tidur miring dulu. Ini kalau ada saraf kejepit. Nah, obatnya seperti ini. Jadi ini dengkul, ya, kaki begini, ya. Ini bismillah. Seperti ini, ya, tumangi, ya. Ini penyembuhan saraf kejepit. Ini ditarik, nih, lewat kolom seperti ini, ya. Seperti ini. Ini hitungan 15 detik, 3 kali, ya. Seperti ini. Jadi, ya, ini tarik, ini ditarik, tarik sampai sini terasa sakit. Kalau sini terasa sakit, agak ditarik lagi, ya. Ini 3 kali, seperti ini, 3 kali, hitungan sampai 15 detik, ya, seperti ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang kena saraf kejepit mau jalani seperti ini, cepat sembuh. Nah, sebaliknya juga ini, jangan yang satu saja, dua-duanya. Ini. Jadi tangan masukkan sini, ini tarik, ini tarik, ya. Tarik seperti ini, ya. Ini akan sembuh. Saraf kejepit akan sembuh dengan sendirinya. Cukup gerakan seperti ini. Ini 15 detik, kalau sudah dilepas, tarik lagi, ya. Lepas, tarik lagi sampai 3 kali, atau sampai 5 kali boleh. Biar cepat sembuh sampai 5 kali boleh, ya. Ini akan enak ini. Kalau di sini terasa sakit atau di pinggang terasa sakit, tarik aja, ini tarik, ya. Tahu ya? Nah, kalau sudah ditarik ke atas, ini satu selonjor kan, nah, ini satu selonjor, ini ditarik ke atas seperti ini. Ini pakai sarung boleh, pakai anduk boleh, ditarik, ya. Contohnya, wah, ada sarung, ya. Kalau ada sarung, pakai sarung, ya kan? Ditarik, pakai kain lah. Ini dan baju saya contoh, ini kita kasih contoh aja. Ini baju saya buat menarik kaki. Nah, jadi seperti ini tarik, tarik seperti ini. Yang ini kadang lurus, ini lurus,
ke bawah. Ini tarik ke atas. Ini hitungan cuma 15 detik. Kendorkan, tarik lagi 15 detik, kendorkan, tarik lagi sampai 3 kali atau 5 kali. Ini akan sembuh. Nanti sebaliknya ini juga gitu. Ini juga ini ya. Tarik ini. Ya, tarik sampai terasa sakit di sini, terasa tarik ototnya. Nah, seperti ini, kendorkan, tarik lagi, 3 kali atau 5 kali. Ya, ada saraf kejepit juga sembuh. Ini ceritanya dulu saya umur 51 pernah kena saraf kejepit bagian sini. Jadi rasanya nggak enak, kayak kena batu apa, kayak ada apa ya, ditusuk paku itu, rasanya sakit, jalan sakit, duduk sakit, bonceng motor apalagi sakit. Ya gerakan seperti ini itu sembuh, alhamdulillah sembuh tanpa berobat yang lain-lain. Nah sama ini dulu, nah ini mungkin di video saya udah ada yang seperti ini, ya kan, push ini seperti ini. Jadi ini yang kombinasi, ya. Ini juga 15 detik seperti ini. Pandangan ke depan sana, bukan nunduk gini, tapi pandangan ke depan, ya. Nah, terus ini pandangan ke depan sana. Ini, ya, dipraktekkan. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Daripada kita terapi juga bayar. Kalau terapi kemana-mana juga bayar, ya bayar. Orang saya, kalau terapi orang saya juga dibayar kok. Nah, seperti ini, cukup seperti ini, seperti ini, ya. Nanti sembuh. Nah, kalau sudah ditarik, termasuk ini bikin awet muda. Yang tadinya mukanya cemberut, kusut, jadi ceria karena badannya sehat, rasa sakit hilang. Ya, ini cium lutut nih. Enak cium lutut. Bukan cium lututnya begini, bukan. Tapi selonjorin, ini mepet bawah, cium lututnya. Ini ditarik, tarik seperti ini, ya kan? Bukan diginiin, tapi ditarik seperti ini, cium lututnya. Nah, nanti satu dilipat lagi, ini dicium lututnya ini, supaya harus sampai nyium. Kalau belum bisa nyium ya harus usaha supaya kecium lututnya. Ya alhamdulillah sembuh. Saya sendiri alhamdulillah sekarang mau tidur begini, ya, bangun begini, ya alhamdulillah enak, karena udah sembuh. Tapi ya kalau sekali-sekali memang harus digerakin seperti itu, enggak sekali langsung enak terus enggak digerakin, enggak. Karena terapi mandiri ini maksudnya kalau sekali-sekali kita ada keluhan itu kita bisa jalani sendiri. Jadi kita enggak ngandalkan orang lain, enggak ngandalkan kemana-mana, ya kan? Mudah kok. Coba praktekkan, ini terapi yang mudah dijalanin, ya. Ini di sini tempat saya terapi, dulur, teman semua. Ini di Radusangan tepatnya, daerah Duren Sawit, dekat Jalan Raden Inten. Ini saya buka di sini ini udah puluhan tahun lah, insya Allah dari 2007. Nah ini pas lagi senggang, lagi belum ada yang terapi. Tadi udah ada yang terapi tapi udah pulang. Nah, ini makanya saya bikin konten ngajarin terapi. Nah nanti juga ada terapi yang bikin kuat, berdiri tanpa pegangan, itu ada terapinya. Jadi berdiri langsung nyak gitu. Walaupun udah umur 90 tahun masih oke. Itu ada terapi barokah namanya.
Jadi terapi senam barokah. Senam barokah hanya satu gerakan, tapi wah, manfaatnya luar biasa untuk ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak, bisa semua, emas-emas, ya kan? Bisa terapi belajar yang nanti saya ajarkan, insya Allah ya kapan-kapan, nggak sekarang nggak. Ini yang tak ajarkan nih hari ini terapi untuk saraf kejepit aja. Coba inget nggak tadi? Ya, kalau sudah ada saraf kejepit, tidur harus miring dulu. Miring kanan atau miring kiri boleh, ya kan? Tidurnya. Nah, nanti kalau bangun juga harus miring. Miring dulu baru bangun. Jangan terlentang langsung bangun, jangan. Bahaya di tulang lumbal ini kalau itu saraf kejepit, nanti saraf kejepit gampang kambuh, susah sembuhnya nanti kalau tidurnya langsung geblak gitu. Tapi kalau udah sembuh ya aman. Contoh alhamdulillah saya aman karena udah saya latih. Kalau ada pernah bonceng sampai sini Kerawang lah 2 jam atau 3 jam, itu agak terasa. Kalau bonceng motor 3 jam nggak berhenti, itu terasa saraf kejepit itu. Nah, ya gitu aja. Saya gerakin seperti ini kadang-kadang, cuma segini aja, ya. 3 kali. Ini udah enak kan? Begini aja udah enak. Nanti ke kanan 3 kali, ya kan? Ini udah enak, di paha sini udah enak, ya, enak. Ini 3 kali, ya kan? Sambil istighfar boleh. Bagi yang agama Islam silahkan istighfar. Kalau nggak Islam istighfar juga boleh. Astagfirullah boleh, ya kan? Seperti ini. Yang penting jangan meledek aja, ya kan? Kalau ini bermanfaat, monggo dipraktekkan. Bagi siapapun yang kena saraf kejepit atau saudara kita, tetangga kita, kasih tahu caranya seperti ini. Insya Allah pasti sembuh, karena udah ya ratusan orang yang tak terapi seperti ini, alhamdulillah sembuh. Nah, nanti di rumah dijalanin, Bu, Pak, ya kan? Kalau bapak-bapak ya supaya dijalani, Pak. Caranya seperti ini, cara praktek terapi orang saraf kejepit, ya alhamdulillah sembuh. Syukur-syukur kalau dibantu renang seminggu sekali boleh. Karena saraf kejepit itu kalau bawa renang ototnya tuh lentur, jadi lentur bisa mapan. Tapi kalau hanya senam saja itu lama. Tapi kalau senam sama terapi yang tak ajarkan ini, wah cepet banget sembuhnya. Kalau saya dulu nggak renang dulu, karena saya nggak bisa renang juga, saya nggak ahli renang. Kalau saya tuh dulu kalau waktu masih di kampung ini nyelam di dalam gitu, jadi kepala tuh nggak kelihatan, jadi napasnya agak susah, namanya nyelam, ya kan? Paling katanya berapa, semenit 2 menit paling itu kalau nyelam, kadang-kadang nggak kuat 2 menit. Nah itu makanya monggo dulu semua, bagi yang tahu video ini monggo di-share, bagikan ke teman-teman kita biar saudara-saudara kita, teman-teman kita tuh sehat. Kalau sehat tuh enak, punya tetangga sehat ya enak. Karena apa? Kalau tetangganya sehat, banyak duitnya, Pak. Nah kita kan datang ke tetangga dikasih kopi, suruh ngopi, diajak makan, ya kan? Coba kalau tetangganya sakit, udah sakit nggak punya duit, aduh, ngenes itu, ya kan? Sehat, duitnya banyak, wah enak itu, enak. Tapi sehat, ya kan? Duitnya nggak ada, ya agak bingung. Tapi kalau duitnya banyak, nggak sehat, itu yang ngenes. Jadi duitnya banyak, tapi nggak sehat. Jangan sampai itu. Karena saya udah pernah nerapi seseorang, udah beberapa orang tuh, ya kan? Duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, bahkan istrinya pun banyak, tapi dia sakit-sakitan, itu kasihan. Lihatnya tuh kasihan, itu kasihan dia sendiri, kasihan istrinya cantik-cantik, jarang ditegur sapa, ibarat gitu kan.
ya kan? Istri itu sampai banyak. Saya tanya, Pak, kalau gini ini nikmatnya bagaimana Pak? Udah nggak ada nikmat Pak D, nggak ada nikmat katanya. Karena sakit, ya sakit-sakitan, beliau itu sakit-sakitan. Jadi kalau yang enak tuh badan kita sehat aja, badan sehat, duitnya banyak, mau butuh apa-apa ada, nah itu enak itu. Tapi yang penting saudara semua, kita harus bersyukur pada Allah. Kita sudah dikasih, ya kan, apa saja oleh Allah, diberi oleh Allah, wajah yang bagus, sempurna, ya kan, wajah saya bagus, sempurna, ya kan, bagi saya, ya kan. Tapi alhamdulillah, ya sedikit saya bisa membantu orang yang sakit, itu saya terapi, alhamdulillah banyak yang sembuh. Ya saya bersyukur, ini pertolongan Allah yang memberi, ya. Allah yang memberi, kita nggak membanggakan diri. Kita juga kadang-kadang pernah sakit, pernah batuk pilek pernah, ya kan? Sakit saraf kejepit juga pernah, ya kan? Bahkan saya tuh pernah dulu, ya kan? Tangan saya tak angkat ke atas gini nggak bisa, pernah. Waktu habis jatuh dari Vespa, dari motor Vespa di Dewi Sartika, tangan saya paling sampai ke kuping ini. Sini udah nggak bisa, ngangkat ke sini nggak bisa, sakit di sini itu kayak pecah. Jadi tulangnya kayak pecah di sini, kanan kiri. Jadi dua-duanya, karena nungsep, ya ini blesek di sini. Ini saya terapikan ke ahli terapi berapa kali itu, udah puluhan kali. Perubahannya belum ada. Ya saya hanya berdoa pada Allah. Saya jemur, saya gerak-gerakin pelan-pelan, ya kan, saya gerakin supaya bisa gerak, terus saya pijet sininya tiap hari itu, pagi, siang, sore, malam saya pijetin sini, ya kan, sembuh alhamdulillah sampai sekarang. Enak lagi kan, enak lagi, alhamdulillah. Allah paring, ini Allah yang paring, bukan karena ahlinya, enggak, ini Allah yang paring, duduk ya. Alhamdulillah sudah melihat video saya sampai selesai. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Mudah-mudahan semua sehat, happy, rezekinya banyak, panjang umur yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.